Oke, saya ulang. Untuk penelitian ada dua jenis, yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Kuantitatif ini yang menggunakan statistik sebagai uji hipotesisnya. Kuantitatif ini eh, kita bagi lagi nih menjadi dua, ya. Kita bagi lagi menjadi dua. Nah, yang pertama ini adalah eksperimen. Bentuknya eksperimen. Terus yang kedua ini bentuknya survei. Nah, yang eksperimen ya, teman-teman untuk seorang guru ya, karena teman-teman nanti backgroundnya adalah guru agama Islam. Jadi kalau yang eksperimen ini teman-teman yang namanya eksperimen itu kan apa ya? Mengadakan suatu sebentar ada yang masuk lagi nih. Sudah? Ada yang masuk lagi? Jadi kalau eksperimen ini teman-teman mengadakan penelitiannya itu mengadakan yang eksperimen. Jadi melakukan tindakan ya berupa tindakan kalau eksperimen itu. Misalnya teman-teman mengadakan penerapan suatu media pembelajaran yang inovatif, yang terkini. Nah, itu teman-teman menggunakan penelitiannya jenisnya eksperimen atau teman-teman menggunakan model pembelajaran. Ah, Bu, saya pengen model pembelajaran inquiry, menemukan sesuatu. Cie. Nah, itu bisa menggunakan eksperimen. Nah, kalau survei ini teman-teman itu cukup menyebar angket ya, misalnya angket motivasi, terus angket kecerdasan emosi, terus teman-teman bisa nyebar angket kemandirian belajar. Nah, seperti itu adalah survei. Jadi teman-teman tahu ya bedanya eksperimen sama survei ya. Kalau eksperimen kita melakukan tindakan, kalau survei kita hanya mengambil data gitu. Nah, survei ini sendiri ya dibagi lagi menjadi dua. Ini berdasarkan analisis datanya ya. Berdasarkan analisis datanya dibagi lagi menjadi dua. Ini untuk teman-teman yang penelitiannya dua variabel. Nah, yang menggunakan penelitiannya survei, analisis datanya bisa dengan regresi, regresi, kolerasi. Sebentar. Kolerasi. Oke. Jadi, dalam penelitian skripsinya teman-teman bisa menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif ini berhubungan dengan statistik, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman dalam nanti mengadakan penelitian skripsinya bisa mengambil dua, boleh pilih salah satu. Mau yang eksperimen, melakukan tindakan, atau survei dengan cara
mengambil data saja. Nah, mengambil data dengan 2 variabel, ya, analisis datanya ada 2 nih. Pilih salah satu, mau regresi atau kolerasi. Sampai di sini jelas teman-teman? Halo? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Bu, bedanya regresi, Halo, jelas. oke, bedanya analisis regresi sama korelasi apa sih? Gitu kan? Nah, bedanya kalau regresi ini kita menggunakan kata pengaruh. Jadi teman-teman mencari pengaruh. Misalnya, pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Terhadap variabel Y. Ini ya. Nah, misalnya Bu, contoh variabel X itu apa aja sih Bu? Ya, misalnya contoh variabel X. Variabel X ini adalah variabel nanti dijelaskan sama Matlit ya. Untuk lebih lanjutnya variabel X di sini adalah variabel bebas. Misalnya seperti motivasi. Terus teman-teman misalnya mau mencari tentang kemandirian belajar siswa. Terus teman-teman mau cari apa lagi nih dari karakteristiknya? Bu, bisa gak sih Bu kita mencari misalnya pengaruh misalnya perhatian orang tua? Bisa perhatian orang tua. Pengaruh gak nih ke terhadap hasil? Perhatian ortu atau apa gitu ya, itu adalah variabel X. Nah, kalau variabel Y itu adalah variabel Y itu adalah variabel terikat. Misalnya, kalau kita bicara prestasi belajar, hasil belajar, berarti erat kaitannya sama nilai. Hasil belajar atau hasil belajar ya. Ini kurang A. Sama prestasi. Nah, ini erat kaitannya sama nilai. Nilainya ini Bu, boleh nilai apa Bu? Boleh nilai TS, boleh nilai UAS, boleh nilai ulangan harian, boleh nilai tugas gitu. Ini erat kaitannya dengan nilai. Nah, bisa gak Bu kalau selain ini? Misalnya saya mau cari kemampuan pemahaman konsep, bisa. Jadi teman-teman cari soal, bikin soal tentang kemampuan pemahaman konsep. Ya, itu teman-teman bikin soal lagi, nanti diuji lagi. Seperti itu. Ini adalah kalau teman-teman mencari pengaruh dengan menggunakan analisis regresi. Terus kalau misalnya korelasi gimana, Bu? Nah, kalau korelasi ya, analisis kolerasi. Kalau korelasi ini adalah mencari hubungan. Jadi seberapa kuat sih hubungannya? Apakah lemah? Apakah sedang? Apakah kuat hubungan antara variabel X dengan variabel Y? Bu, saya mau meneliti, Bu, anak-anak yang broken home dengan hasil belajar. Itu bisa dicari teman-teman. Misalnya anak-anak broken home itu dia apa sih? Dia kan rasa percaya dirinya kurang gitu ya atau dia kemampuan untuk apa ya? eh Selain percaya dirinya kurang, terus rasa kepercayaan terhadap orang lain, itu bisa dicari. Itu adalah variabel X. Ada hubungannya nggak sih anak-anak yang berkonhom sama hasil belajar? Apakah
dari ketidakharmonisan keluarganya itu berpengaruh terhadap ada hubungannya dengan hasil belajarnya. Nah, itu bisa dicari dengan menggunakan angket. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus sebelum ya, sebelum melakukan tadi kalau eksperimen 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 ini nanti diujinya dengan uji ANOVA satu arah. Wah, namanya berat banget, Bu. Pengerjaannya gampang kok, ya. Uji ANOVA satu arah. Nah, sebelum melakukan uji ANOVA satu arah, teman-teman harus mengadakan uji, kalau nggak gini deh ya, Bu Suci pakai diagram aja ya, biar lebih gampang ya teman-teman ya. Jadi eksperimen. Eksperimen itu sebelum kita melakukan uji ANOVA satu arah, kita harus melakukan uji namanya uji persyaratan analisis. Uji persyaratan analisis atau uji asumsi. Nah, uji apa nih yang dilakukan? Yang pertama, uji normalitas. Terus yang kedua, uji homogenitas. Gitu ya. Jadi untuk eksperimen ada dua uji, yaitu uji normalitas sama uji homogenitas. Sampai sini jelas teman-teman? Jelas, Bu. Baru setelah itu masuk ke baru setelah itu masuk ke analisisnya. Masuk ke analisisnya, teman-teman bisa menggunakan ANOVA, uji ANOVA satu arah. Kenapa satu arah? Karena masih dua variabel. Kalau misalnya tiga variabel, nanti namanya uji ANOVA dua arah. Ya, ini eksperimen dengan dua variabel. Dua variabel maksudnya apa sih, Bu? Dua variabel itu maksudnya adalah yang tadi X sama Y. Itu dua. Tapi kalau misalnya tiga, itu berarti X1, X2, sama Y. Jadi ada tiga variabel. Jadi kemarin Bu Suci sudah komunikasikan dengan Ustadz Aai. Beliau bilang, udah Bu, untuk anak-anak kita dua variabel aja dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih lagi, Bu, dua variabel biasa Bu, saya mau tiga variabel, sok aja. Insya Allah Bu Suci bantu ya. Kita lanjut. Saya mau survei Bu, coba dong Bu yang survei. Oke, kita yang survei ya. Nah, kalau yang survei, ini yang regresi, yaitu mencari pengaruh, ya. Yang regresi, sebentar ya. Anak soleha, minta tolong tutup pintunya dong. Anak soleha, minta tolong tutup pintunya dong. Oke, untuk regresi itu sebelum kita adakan uji regresi atau mencari pengaruh ya dengan dua variabel. Dengan dua variabel. Nah,
Kita adakan uji ini dulu. Kita adakan uji persyaratan dulu. Analisis. Apa aja nih uji persyaratan analisisnya? Yang pertama, uji normalitas. Nah, yang kedua adalah uji linearitas. Gitu, teman-teman. Nah, baik uji regresi maupun pengaruh tadi ya, maupun uji korelasi pakai tanda dan aja deh. Dan korelasi Nah, ini kalau korelasi itu menyatakan hubungan dua variabel ya, dua-duanya harus diuji dulu nih, uji normalitas atau uji linearitas. Kalau misalnya teman-teman dalam penelitiannya atau skripsinya, saya mau uji korelasi aja, bangga. Jadi pilih salah satu, mau regresi atau korelasi. Gitu teman-teman, untuk dua variabel. Nah, setelah ini ya, setelah memenuhi persyaratan, oh dia datanya normal, oh dia datanya linier, baru diuji dengan uji analisis. Gitu. Nah, uji analisisnya apa? Uji analisisnya tergantung ya. Tergantung teman-teman mau pakainya korelasi atau regresi, pengaruh atau hubungan. Gitu. Paham sampai sini teman-teman? Halo. Ya, Bu. Halo, Bu. Oke. Sampai sini jelas ya. Kenapa sih harus ada uji persyaratan? Karena memang data yang normal dan linier baru bisa diuji analisis. Begitu juga dengan yang eksperimen ya. Eksperimen itu kalau datanya normal dan homogen di antara antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, baru bisa diadakan uji ANOVA satu arah. Gitu. Mana eksperimen kamu yang paling baik antara model pembelajaran A dengan model pembelajaran B. Itu. Tujuannya seperti itu, teman-teman. Dalam penelitian pendidikan. Sampai sini jelas? Oke, pekan lalu sudah Bu Suci ajarkan apa? Sampai di mana pekan lalu? Uji normalitas ya pekan lalu ya? Halo? Normalitas sama Ya, validitas. validitas itu jadi teman-teman validitas itu untuk yang nyebar angket atau buat yang survei. Nih, gini ya. Nah, ini kan penelitiannya nih. Coba balik lagi deh nih. Ini kan ada yang survei, ada yang eksperimen. Nah, kalau yang survei itu kan disebar angketnya, bener nggak? Nah, angketnya itu sebelum dijadikan sampel ya untuk di bab 4, untuk dianalisis normalitas, linearitas, itu angketnya harus diuji validitas dulu. Dia valid atau tidak? Seperti itu, teman-teman. Jadi tahapannya itu ya,
Tahapannya itu nih, misalnya teman-teman mau mengadakan penelitian survei, ya, mengadakan penelitian survei. Itu tahapan-tahapannya yang pertama, teman-teman bikin angket. Misalnya angket tentang motivasi atau angket tentang kemandirian. Setelah membuat angket, teman-teman uji dulu angketnya dengan uji validitas dan reliabilitas. Gitu. Nah, ini angketnya diuji dulu, validitas dan reliabilitas. Korespondennya minimal itu 30 koresponden atau 30 orang. Nah, 30 orang ini itu di luar sampel. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengadakan penelitiannya di pesantren Anur, validitasnya boleh di pesantren lain. Gitu. Jelas, teman-teman? Boleh nggak di pesantren itu sendiri? Boleh, tapi beda kelasnya. Misalnya teman-teman pengen surveinya di kelas 8, berarti teman-teman uji validitas rehabilitasnya di kelas 7. Gitu, jelas ya? Nah, setelah uji validitas, ternyata soal tersebut sudah valid semua, Bu. Atau ada 2 yang nggak valid, Bu, tapi sudah saya ganti soalnya. Atau saya buang, ya, saya buang angket apa butir soalnya. Jadi tadinya soalnya ada 12 saya pakai 10, yang duanya nggak valid saya buang. Nah, itu bisa. Baru nanti hasil yang sudah valid itu, yang sudah rehabilitas itu, teman-teman gunakan buat nyebar ke sampel. Misalnya sampelnya kelas 8, sebar ke kelas 8. Dapat hasil, baru teman-teman uji persyaratan analisis atau uji normalitas, uji linearitas gitu ya. Baru nanti masuk ke uji analisis. Paham ya teman-teman? Paham nggak nih? Halo? Halo? Teman-teman paham? Halo? Halo. Insyaallah, Bu. Paham, Bu. Oke, Insyaallah. paham. Nah, kemarin uji normalitas sudah semua, Cak? Atau Bu Suci ulang untuk normalitas? Halo? Normalitas saya ulang ya. Enggak apa-apa. Oke. Uji normalitas ya, uji normalitas ini adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Ya. Kalau misalnya datanya berdistribusi normal, berarti kita lanjut penelitiannya. Nah, dengan uji parametrik. Tapi kalau ujinya tidak berdistribusi normal, berarti menggunakan uji non parametrik seperti itu. Jelas ya, teman-teman? Nah, di sini ada contoh, misalnya Bu Suci gini aja ya, biar enak. Dari penelitian eksperimen nih, kan uji persyaratan analisisnya itu uji normalitas sama homogenitas. Bu Suci kelarin yang eksperimen dulu, biar teman-teman paham. Baru nanti penelitian yang survei. Gimana, setuju? Halo? Setuju? Boleh, boleh. Iya, biar nggak ketukar-tukar ya. Setuju. Biar nggak ketukar-tukar antara eksperimen dengan survei. Nah, yang eksperimen dulu nih, yang tindakan. Sini ceritanya Bu Suci mengajar ya dengan menggunakan 2 media pembelajaran. Pada kelas eksperimen Bu Suci menggunakan media PowerPoint untuk menerangkan. Nah, pada kelas kontrol Bu Suci menggunakan alat peraga. Misalnya Bu Suci dalam hal ini karena hasil belajar matematika, dalam hal ini Bu Suci mengambil temanya bangun ruang. Jadi bangun ruang ada yang Bu Suci presentasikan dengan PowerPoint, yaitu kelas eksperimen. Nah, yang satunya Bu Suci presentasikan dengan kelas kontrolnya itu dengan alat peraga. Kayak yang eksperimennya dulu ya. Kita copy datanya.
Ini apakah berdistribusi normal atau tidak? Oke. Kita copy datanya. Pindahinnya pada data view ya, teman-teman. Kayaknya banyak yang masuk nih. Nggak ada yang masuk lagi ya? Oh. Oke. Ini yang kelas apa? Kita lanjut yang kelas kontrol. Oke, seperti ini. Di variabel view-nya kita ganti ini dengan X1 atau X1 atau di sini kelas eksperimen ya A. Yang ini di sini kelas kontrol yaitu EK. Di sini berarti kelas eksperimen. Nah, di sini kelas kontrol. Oke. Data view. Analyze untuk mencari normalitas. Non-parametric test. Ya. Legalisi dialog. One sample KS. Kita cari dua-duanya langsung ya. Apakah? Waduh. Oke. Baterai low. Baterai low. Sebentar. Anak soleh. Minta tolong dong. Baterai ibu low. Baterai laptop ibu lowbat. Jazakallah. Oke. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Untuk kelas eksperimen itu datanya Bu Suci 0,2. 0,2 berarti di atas 0,05. Berarti normal. Nah, kelas kontrol 0,1. Berarti dua-duanya normal. Sampai sini jelas teman-teman? Halo? Jelas. Jelas. Oke. Sekarang kita masuk ke homogenitas. Apa sih homogenitas itu? Kenapa sih harus ada uji persyaratan homogenitas? Kelewatan. Uji homogenitas adalah uji yang mengetahui apakah kedua kelompok yang akan diolah datanya mempunyai varian yang sama. Karena salah satu syarat dari uji analisis parametrik ya, yang analisisnya itu membandingkan atau komparasi harus mempunyai data yang homogen. Maksudnya gini, data antara kelas eksperimen
sama kelas kontrol itu datanya sama, apakah homogen atau sama? Maksudnya kalau yang di kelas eksperimen ini anak-anaknya pinter sama nggak pinternya sama, campur baur. Nah, yang kelas satunya juga sama, kelas kontrolnya antara yang pinter sama yang tidak pinternya sama gitu. Jadi kan ada tuh model sekolah yang menggunakan kelas unggulan. Pernah dengar nggak teman-teman? Jadi yang pinter-pinter semua itu di kelas A. Nah, yang pinternya agak sedikit ke bawah di kelas B. Yang nggak pinter di kelas C. Terus gitu ya, sampai kelas F. Nah, guru yang ngajar kelas F udah mulai males deh biasanya. Ya, gitu. Jadi ada yang model seperti itu. Nah, itu berarti kita agak kesulitan untuk mengambil data yang homogen. Kalau dilihat dari tingkat kecerdasan. Tapi ada yang dilihat dari segi misalnya eh apa? Laki-laki dan perempuan gitu. Jadi itulah yang menyebabkan kelas itu homogen atau tidak. Tapi kita bisa cari dengan uji homogenitas seperti itu teman-teman untuk membandingkannya. Nah, di sini eh menunjukkan kelas berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama. Jadi kalau nilainya lebih dari 0,05 berarti data itu homogen gitu. Oke. Kita langsung masuk ke ini ya. Langsung masuk ke langkah-langkahnya ada di sini ya. Ada 5 langkah. Nanti teman-teman bisa saya kasih nanti soft copy-nya. Oke, prakteknya analyze ya teman-teman. Terus masuk ke compare means one way ANOVA. Compare means one way ANOVA. Klik. Oke. Kita masukkan ya dua-duanya ke sini. Nah, ini ada homogenitas varian tes. Nah, di sini ya. Continue. Sebentar. Saya khawatir nanti eksperimen ke kolom faktor, sorry ya. Berarti dependent list untuk yang kontrol. Saya salah. Nah, ini kelas eksperimen, kelas kontrol ke dependent, eksperimen ke faktor. Oke. Option homogenitas. Oke. Oke. Ya, kita lihat hasilnya. Untuk homogenitas ya 0,9. 0,9 berarti 0,9 berarti dia jenisnya apa? Di atas 0,05. Berarti dia homogenitas. Seperti itu teman-teman. Jelas teman-teman? Jadi yang dilihat ininya tes homogenitasnya ternyata setelah dites dia hasilnya 0,9 di atas 0,05. Sampai di sini jelas teman-teman? Halo? Ya, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Jelas. Oke. Untuk jelas. Mau lanjut ke uji ANOVA satu arah atau kita cukupkan? Kita beralih ke penelitian survei. Untuk uji asumsinya, kesyaratannya. Atau ini kita selesaikan sampai ke ANOVA satu arah, uji analisisnya. Karena kan ini direkam nih. Selesaikan aja dulu, Bu. Selesaikan sampai uji ANOVA satu arah. Iya. Siap. Satu rangkaian Ya, Bu, berarti ya. itu aja. Berarti satu rangkaian ya. Ini kan karena datanya tadi sudah bisa dilihat ya. Datanya itu berdistribusi
normal dengan tes normalitas, ya. Terus homogen dengan tes homogenitas. Nah, sekarang kita cari ANOVA satu arahnya, kita bandingkan ya antara kelas eksperimen sama kelas kontrol. Bu Suci pakai new ya. Jadi pakai lembar kerja yang baru. New data. Jangan terkecoh sama kedengeran gitu suara martabak mini. Teman-teman, Kalau saya kedengeran. kedengeran. Jangan terkecoh ya sama martabak mini. Terkecoh lagi. Oke, Bu Suci mau ngopi data di sini nih. Cuma karena memang direkam jadi agak lama. Tinggal ngopi beneran, Bu. Nah, ngopi beneran. Oke, ini eksperimen. Kita copy ke lembar yang baru. Kenapa sih harus pakai lembar yang baru? Ya, seperti ini. Ini buat eksperimen. Eksperimen itu tadi kita kasih kode 1 ya. Ini buat yang 2 variabel. Kalau yang buat 3 variabel gimana, Bu? Ada lagi caranya. Nah, terus kita lanjutkan dengan yang kelas kontrol. Ya, datanya ya. Saya copy. Sorry. Masukkan di yang selanjutnya di 21. Berarti dia sampai 40 ya. Nah, ini adalah jenis kelas kontrol atau menggunakan tadi apa Bu Suci penelitiannya. Kalau yang eksperimen menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Kalau yang kelas kontrol menggunakan apa? Sorry, lewat. Ayo, masih ingat gak tadi? Peraga. Alat peraga. Alat peraga. Nah, di sini kita ubah. Di sini adalah variabel X. Ya, isinya apa sih Bu tadi variabel X? Lihat lagi deh. Isinya cuma angka 1 sama angka 2. Itu maksudnya apa Bu 1 sama 2? Nah, kita terangin di sini. Desimalnya nggak usah kita pakai ya. Berarti kita nolkan. Oke. Nah, labelnya berarti di sini adalah media belajar. Kalau teman-teman menggunakan model, berarti model belajar. Berarti ya paham ya teman-teman ya. Karena di sini kebetulan Bu Suci dulunya media belajar. Non di sini adalah ketentuannya. 1, tadi tentang apa media belajarnya? PowerPoint. Nah, gitu. Add. Nah, yang kedua itu tentang alat peraga. Add. Nah, bisa sampai di sini? Ya, ini adalah untuk menentukan dia model metode pembelajaran 1 dan metode pembelajaran 2. Oke, simpan. Nah, variabel Y-nya. Y-nya tadi apa? Y-nya tentang apa, teman-teman? Tentang hasil belajarnya. Hasil matematikanya ya. Gitu. Sudah selesai. Oke, kita lanjutkan dengan uji analisis ANOVA. Analyze, comparmine, one way ANOVA, hampir sama ya dengan homogenitas ya. Nah,
Hasil belajar kita masukkan ke dependen. Media belajar kita masukkan ke faktor. Ya. Terus option tidak kita pilih ya, karena kita tidak memilih homogenitas, tadi sudah kita uji. Terus post hoc, nah post hoc ini kita pilih uji tukai. Uji tukai itu artinya uji T ya, uji T atau uji tukai sama Bonferroni ya, dengan signifikan levelnya adalah 0,05. Paham ya, yang dipilih tukai Bonferroni sama uji signifikannya 0,05. Oke, continue ya. Oke. Kita lihat di sini ANOVA-nya. Nah, uji ANOVA-nya itu signifikannya 0,0 ya, berarti hasil dari eksperimen kita itu dinyatakan berhasil ya, karena signifikannya 0,0 dengan F hitung ya 16,87 gitu, teman-teman ya. Sampai di sini jelas teman-teman? Nah, ini adalah untuk membuktikan apakah uji dari ANOVA satu arah yang kita lakukan ya, itu eksperimennya benar atau tidak. Setelah kita lakukan ternyata benar dengan uji signifikannya 0,0, yaitu di bawah dari di bawah 0,05 seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman?